Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiarastia Yuning Tias, NPM 19160109. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Batu Menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Video ini saya buat sebagai tugas di mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra. Pada zaman dahulu kala di daerah Kalimantan Barat, hiduplah satu buah keluarga, di mana keluarga tersebut terdiri dari Ayah Darmi, Ibu Darmi, dan seorang anak yang bernama Darmi. Sejak ayahnya meninggal dunia, Ibu Darmi harus bekerja keras untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Semua pekerjaan Ibu Darmi lakukan tanpa adanya rasa malu. Tak heran, Ibu Darmi tampak lebih tua daripada usianya, karena kulitnya yang hitam dan keriput dan rambutnya merah seperti terbakar matahari. Berbeda dengan Darmi yang memiliki rambut hitam, lebat, dan lurus panjang. Kulitnya yang putih, mulus, dan pipinya yang bersemu merah. Namun, Darmi memiliki sifat pemalas. Suatu pagi, ketika Darmi sedang menyisir rambutnya dan memoleskan bedaknya ke wajah, Ibu Darmi tiba-tiba meminta bantuan untuk menggorengkan ikan karena ibunya buru-buru untuk pergi ke ladang. Tetapi Darmi menolaknya dengan alasan sibuk dan takut jika tangannya terkena minyak panas. Darmi terus menolak dan memaksa ibunya agar tidak pergi ke ladang sebelum menggoreng ikan tersebut karena ikan tersebut akan dijadikan sarapan. Akhirnya ibunya pun terpaksa memenuhi keinginannya karena Darmi selalu begitu dan tidak pernah mau membantu pekerjaan ibunya. Di suatu pagi kembali, ketika Ibu Darmi sedang menimba air di sumur, tiba-tiba Darmi berteriak dan berkata bahwa bedaknya habis dan menyuruh ibunya untuk membelikannya di pasar. Karena ibunya tidak tahu di mana letak tokonya, akhirnya ibunya pun meminta agar Darmi ikut dalam membeli bedak tersebut. Darmi mau menghantarkan ibunya ke tempat penjualan bedak tersebut, tetapi dengan persyaratan jika bertemu orang-orang di jalan, ibunya harus mengaku sebagai pembantunya, bukan sebagai orang tuanya. Karena Ibu Darmi takut jika Darminya merajuk, akhirnya Ibu Darmi pun mengiyakan permintaan Darmi. Dan mereka segera pergi ke pasar untuk membeli bedak tersebut. Ketika sampai di perjalanan, Darmi bertemu dengan seorang temannya, dan temannya pun bertanya kepada Darmi, Darmi, siapakah yang di belakangmu itu?" Lalu Darmi menjawab, "Oh, dia pembantu saya, bukan ibu saya." Sesampainya di pasar, lagi-lagi Darmi kembali bertemu dengan temannya, dan temannya pun kembali bertanya kepada Darmi, Darmi, siapakah yang berjalan denganmu itu? Apakah itu orang tuamu?" Dan Darmi pun menjawab, "Bukan, dia bukan orang tua saya, dia adalah pembantu saya." Mendengar perkataan tersebut, lagi-lagi orang tua Darmi merasa berkecil hati, karena Darmi tidak mengakui bahwa ia ibunya. Dengan wajah yang marah, Darmi pun berkata kepada ibunya, "Ibu, jangan dekat-dekat denganku, jalan saja di belakangku. Aku tidak mau orang-orang melihat bahwa ibu adalah orang tuaku." Ibunya sangat terkejut dan kecewa mendengar perkataan Darmi. Kemudian ibunya melihat ke dirinya sendiri dan menyadari, "Astaga, bajuku saja dekil, kulitku hitam dan kusam. Pantas saja Darmi tidak mau berjalan denganku dan mengakui aku sebagai ibunya." Sesampainya di toko, Darmi lagi-lagi ditanya oleh sang pemilik toko, "Darmi, numben sekali kamu diantarkan oleh ibumu." Lagi-lagi Darmi menjawab, "Siapa yang kau maksud? Itu bukan ibuku, dia adalah pembantuku." Karena ibunya sudah terlalu kecewa dan sakit hati, ibunya pun pergi meninggalkan toko dan meninggalkan Darmi. Darmi segera meninggalkan toko dan mengikuti langkah ibunya menuju ke rumah. Tetapi, sampai di perjalanan, Darmi kembali bertemu dengan temannya. Dan lagi-lagi temannya bertanya kepada Darmi, Darmi, siapa yang sedang bersamamu itu? Apakah benar itu orang tuamu?" "Siapa yang kamu maksud?" kata Darmi. "Dia bukan orang tuaku, dia pembantuku. Jelas saja berbeda, tidak mirip. Jika dia
mempunyai wajah yang jelek, hitam, dan kusam, jika saya mempunyai wajah yang cantik, kulit saya mulus dan elok. Dengan wajah yang kesal dan marah, Darmi berkata kepada ibunya, "Aku tidak mau lagi berjalan dengan ibu. Aku menyesal telah dilahirkan oleh ibu. Aku hanya ingin dilahirkan oleh ibu yang cantik dan kaya raya. Aku hanya ingin dibesarkan oleh orang tua yang kaya, ibu yang cantik, tidak sepertimu, wanita jelek." Ibu Darmi sangat terpukul dan kecewa, serta menangis. Dan ia pun berkata kepada Darmi, "Astaga nak, kamu tidak boleh seperti itu. Tuhan marah mendengarkan perkataanmu." "Aku juga marah kepada Tuhan, karena telah memberiku ibu sejelek ini." Dengan menangis kecewa, ibunya pun berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ampunilah anakku, sadarkanlah bahwa aku adalah ibu yang mengandungnya dan membesarkannya." Tiba-tiba petir menyambar tepat di sebelah Darmi, seolah mengusaikan perkataan Darmi. Mendengar suara petir yang sangat keras, ibunya dan Darmi pun sangat takut dan terkejut. Tiba-tiba warna awan di langit berubah menjadi hitam dan petir terus menyambar-nyambar. Ibu Darmi segera menggandeng Darmi, tetapi Darmi tidak bisa berjalan dengan cepat. Bahkan kakinya pun sulit untuk digerakkan. Ternyata benar, kaki Darmi tiba-tiba berubah menjadi batu. Dalam hati ibu Darmi bertanya, apakah Tuhan mendengarkan perkataan Darmi tadi sehingga Tuhan marah? Ibu Darmi pun berkata kepada Darmi, "Darmi, lihatlah, Tuhan marah kepadamu karena engkau telah menghina ibumu dan menyalahkan Tuhan. Minta ampunlah nak kepada Tuhan, minta ampun." Darmi pun menangis dan berkata kepada ibunya, "Ibu, maafkanlah aku, ampunilah aku. Aku menyesal telah menghina ibu." Itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Darmi. Ibunya hanya bisa menangis dan memeluk batu tersebut. Batu itu mengeluarkan air mata, dan air mata tersebut adalah air mata penyesalan Darmi, dan sekarang batu itu dikenal dengan nama Batu Menangis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang cerita rakyat Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.